Tiga. Selamat malam. Kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, saya, Yosafat, kemudian Saudara Genta dan juga Saudari Ririn, akan memberikan presentasi dari tugas 1 mata kuliah analisa berbasis objek. Kelompok ini beranggotakan oleh Saudara Genta Ananda Raksi dan kemudian Saudari Ririn Marliana dan kemudian saya sendiri, Yosafat Iman Prasetyo, akan menyampaikan presentasi yang merupakan tugas 1, di mana dalam tugas 1 tersebut kami diminta untuk menganalisa atau memberikan usulan dalam rancangan administrasi bisnis untuk sebuah klinik. Dan tujuan dari tugas ini adalah agar kami bisa untuk membuat diagram flowchart administrasi sebuah klinik dan kemudian memberikan sebuah analisa masalah dan usulan strategi agar klinik tersebut lebih mudah dikelola dan maju dalam bersaing dengan klinik lainnya. Yang ketiga adalah diagram dan analisa disajikan dengan sederhana, namun diusahakan agar bisa dipahami dan diaplikasikan dengan mudah. Kemudian berikut yang pertama adalah diagram flowchart dari bisnis klinik tersebut, di mana dari diagram flowchart ini diharapkan kemudian bisa dibangun sebuah aplikasi ataupun alur sehingga mempermudah alur administrasi atau bisnis dalam klinik tersebut yang kemudian bisa memotong atau mempermudah saat proses administrasi maupun jalannya bisnis klinik tersebut. Di mana pasien datang, kemudian ketika pasien datang dia akan mendaftarkan dirinya. Apabila pasien tersebut sudah pernah berobat, maka pasien hanya tinggal menunjukkan kartu berobat. Apabila pasien belum pernah berobat, maka dia akan mendaftarkan sebagai pasien baru. Kemudian dari alur tersebut, pasien akan diarahkan oleh administrasi untuk menunggu dalam antrian sambil untuk kemudian diperiksa oleh dokter. Dari dokter, kemudian setelah dicapai diagnosa penyakit dari pasien, kemudian akan diberikan alur ke obat. Nah, dari obat ini alurnya dari aplikasi tersebut akan selesai. Dari analisa masalah dibutuhkan user requirement dan juga requirement gathering. Dari user requirement kami memperoleh atau mengusulkan bahwa dari aplikasi nanti sistem dirancang dengan antarmuka atau interface bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Tombol-tombol yang diutamakan atau digunakan dan ikon-ikon yang digunakan dalam interface adalah sesuai dengan tombol dan mudah dipahami oleh user. Kemudian database dari interface administrasi tersebut dirancang untuk data user, pasien, dan rekam medik yang saling terhubung satu sama lain. Pada isian form yang wajib diisi oleh admin ataupun oleh dokter diberikan tanda bintang atau warna merah atau bisa diberi label wajib dalam interface yang sebaik-baiknya sehingga mudah dibaca dan mudah dimengerti. Kemudian fitur pencetakan meliputi pencetakan kartu pasien dan data rekam medis. Dalam pencetakan rekam medis meliputi diagnosa penyakit pasien dan resep obat. Dalam fitur pencetakan juga menyimpan data ke database terkait. Sebelum dan sesudah data disimpan atau dicetak, diperlukan konfirmasi dan pesan status serta deskripsi status dari alur tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Oke, selanjutnya untuk requirement gathering ada analisa sistem SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan, yaitu adanya dukungan dari klinik, lalu struktur petugas klien klinik yang jelas, pelayanan sesuai SPO, tarif pelayanan sudah sesuai. Lalu ada weakness, yaitu kekurangan mereka, kesulitan mencari data arsip, pencatatan penggunaan masih menggunakan kertas, lalu pencarian data pasien masih membutuhkan waktu lama. Data arsip juga mudah hilang dan juga rusak.
Untuk opportunity bisa meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan pelayanan yang lebih mutu lagi. Lalu keberadaan klinik sangat dibutuhkan di masyarakat. Strateginya, yang pertama SO membuat master data pengguna atau user untuk mempermudah proses kinerja karyawan. Membuat data antrian untuk mempercepat proses pelayanan terhadap pasien. Membuat data layanan untuk melihat informasi jenis layanan beserta biaya dalam setiap layanan. Strategi WO membuat data pencarian rekam medis pasien sesuai dengan nomor pasien atau ID pasien yang sudah ditetapkan sistem sehingga mempercepat proses kinerja karyawan dalam mencari data rekam medis. Membuat form data pasien yang dapat terintegrasi antara data pasien dengan data pendaftar. Membuat form rekam medis dan form resep dokter untuk mencatat hasil diagnosa dokter. Lalu trade-nya, hasil laporan data pelayanan di klinik kurang optimal. Klinik lain di wilayah sekitar klinik sudah memiliki fasilitas yang lebih memadai. Strategi ST membuat data laporan master data klinik untuk membantu menganalisa tingkat efektivitas operasional di klinik tersebut. Strategi WT membuat data laporan pasien yang berobat ke klinik sehingga bisa dijadikan bahan olahan manajemen untuk menganalisa tingkat pelayanan klinik tersebut. Lalu melakukan upgrade sarana dan prasarana sehingga fasilitas di klinik dapat bersaing dengan klinik lain di sekitarnya yang memiliki fasilitas lebih memadai. Dalam diagram use case sistem administrasi klinik, administrasi mempunyai wewenang sebagai mengelola registrasi baru dan daftar ulang, lalu mengelola data pasien, mengelola data resep, mengelola data pemberian obat, mengelola pembayaran. Lalu apoteker mempunyai wewenang sebagai mengelola data resep, mengelola pemberian obat, mengelola pembayaran, dan menerima data pasien. Lalu dokter menerima data pasien, mengisi data diagnosa pasien, dan mengisi data resep pasien. Nah, semua wewenang itu diperlukan login dari masing-masing role. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Ririn. Baiklah, berikutnya saya akan membahas tabel penjelasan diagram US case atau aktor. Yang pertama namanya pengolahan administrasi klinik. Aktor, admin atau resepsionis. Tujuannya mengolah data pasien yang datang untuk mendaftar. Apabila pasien lama, maka hanya perlu menunjukkan kartu berobat. Apabila pasien baru, maka akan dilakukan pendaftaran kartu berobat baru. Admin juga mengolah dan memasukkan data pasien yang telah berobat ke dalam database klinik, termasuk data resep yang diberikan oleh aktor. Admin juga mengolah pembayaran yang akan dilakukan pasien setelah menerima pemeriksaan dan dokter dan setelah menerima obat yang disiapkan dan diberikan oleh apoteker. Namanya pengolahan resep dan obat. Aktor, apoteker. Tujuan menerima data resep hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter untuk kemudian disiapkan racikan obat yang sesuai. Meneruskan data resep dan obat pasien kepada admin untuk kemudian dilakukan penyimpanan pada database dan pembayaran. Nama pemeriksaan dokter. Aktor, dokter. Tujuannya dokter menerima data lengkap pasien yang berkunjung dari admin atau resepsionis, menyimpan hasil pemeriksaan atau diagnosa pada database riwayat pasien agar mudah untuk diakses apabila pasien berkunjung kembali, memasukkan data resep yang diberikan pada pasien database, penyimpanan sehingga bisa diteruskan kepada apoteker untuk kemudian disiapkan racikan obat untuk pasien. Diagram activity klinik admin atau resepsionis. Yang pertama,
pendaftaran pasien, seterusnya pengecekan data untuk pasien baru, antrian untuk pasien lama, diteruskan ke dokter, menerima data pasien, terus mengecek riwayat kesehatan, pemeriksaan, pembuatan resep atau rujukan rawat atau rumah sakit besar. Apoteker menerima resep, pembayaran, dan pemberian obat. Penutup, demikian presentasi tugas 1 dari mata kuliah analisa berbasis objek dari kami. Semoga cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kami. Semoga bisa menjadi tugas 1 yang sesuai bagi kami. Selamat malam.